Apakah kamu tahu bahwa sejarah Palestina sudah dimulai sejak 8.000 tahun sebelum Masehi? Apakah kamu sadar bahwa hingga detik ini rakyat Palestina masih terus berjuang untuk hak mereka yang dirampas? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana konflik ini bermula? Dan kenapa boikot menjadi senjata paling ampuh dalam melawan ketidakadilan ini? Ya, di video ini kita akan mengupas fakta-fakta yang selama ini tak banyak orang ketahui. Kita mulai dari awal mula sejarah Palestina. Di tahun 8000 sebelum Masehi, di wilayah yang kini disebut Palestina, telah berdiri salah satu kota tertua di dunia, yaitu Ariha atau Yeriko. Kota ini dihuni oleh bangsa Kanaan, leluhur orang Arab yang saat ini berada di Lebanon. Namun, pada 1250 sebelum Masehi, bangsa Israel mulai masuk dan mengambil alih tanah Kanaan. Kemudian, di tahun 63 sebelum Masehi, Romawi merebut Yerusalem dan mencaplok Palestina. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Muslim datang dan membebaskan Palestina. Namun, kebebasan itu tak berlangsung selamanya. Di tahun 1099, pasukan salib menyerbu Yerusalem, membantai Muslim dan Yahudi tanpa ampun. Lalu, di tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Dan tahukah kamu, sekitar tahun 1878, 87% penduduk Palestina adalah Muslim, 10%-nya Kristen, dan hanya 3% Yahudi. Mereka semua hidup damai di bawah kendali kekaisaran Ottoman. Namun, segalanya berubah. Tahun 1882, gelombang pertama migrasi Zionis dari negara-negara Eropa mulai tiba di Palestina. Dan di tahun 1896, tokoh di balik berdirinya Zionisme, Theodor Herzl, dalam tulisannya menyerukan 3 negara pilihan untuk dijadikan negara orang Yahudi, di antaranya Palestina, Argentina, dan Uganda. Dan pada tahun 1897, dalam Kongres Zionis pertama, mereka memutuskan bahwasannya Palestina akan dijadikan negara Yahudi. Tapi tunggu, bagaimana mungkin? Palestina bukan tanah kosong, ada rakyat yang tinggal di sana. Tapi para Zionis tak peduli. Dan akhirnya, pada tahun 1916, perjanjian Sykes-Picot dibuat secara rahasia oleh Prancis dan Inggris yang menguraikan pembagian wilayah Ottoman setelah Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour secara sepihak menjanjikan tanah Palestina untuk Zionis. Pada bulan April 1920, konferensi San Remo yang diadakan di Italia, di mana perjanjian penting ditandatangani oleh Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Yunani, dan Belgia. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembagian dan administrasi wilayah Islam yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ottoman. Dalam perjanjian ini, Inggris mendapatkan mandat atas Irak dan Palestina, sementara Suriah jatuh ke tangan Prancis. Namun, ada satu hal yang mencolok, rakyat Palestina tidak dilibatkan dalam keputusan ini. Tanah mereka dibicarakan dan dibagi tanpa persetujuan mereka. Situasi ini memicu ketegangan besar. Ditambah lagi, meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina semakin memperkeruh keadaan. Merespon kondisi yang semakin tidak terkendali, rakyat Palestina pun bangkit. Pada tahun 1936, mereka melancarkan pemberontakan Arab besar yang berlangsung selama 3 tahun. Perlawanan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperoleh kemerdekaan dari Inggris, menghentikan dukungan Inggris terhadap Zionisme, mengakhiri imigrasi Yahudi, melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi, dan membentuk pemerintahan nasional Palestina. Namun, konflik tidak berhenti di sana. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengajukan resolusi untuk membagi Palestina menjadi 2 negara, satu untuk negara Arab dan satu untuk bangsa Yahudi. Sayangnya, rencana ini ditolak oleh pihak Arab yang merasa tanah mereka tidak bisa begitu saja dibagikan tanpa keadilan.
Inilah awal mula konflik panjang yang masih membekas hingga saat ini. Di tahun 1948 bencana besar terjadi, Nakba. Lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka, ribuan lainnya dibunuh, tanah mereka diambil paksa. Sementara itu, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di atas penderitaan Palestina. Tahun 1964, lahirlah Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di tahun 1967, Perang Naksa juga dikenal sebagai Perang 6 Hari. Dalam perang ini, Palestina mendapat dukungan teknis dari negara-negara Arab, namun berakhir dengan kekalahan. Kemudian Israel menduduki Palestina jauh melebihi pembagian wilayah yang digariskan PBB. Sampai akhirnya Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 242 memerintahkan Israel untuk angkat kaki dari tanah Palestina, tetapi mereka tidak melakukannya. Tahun 1987, pecah Intifada pertama atau pemberontakan rakyat Palestina melawan Israel. Dan di tahun ini, Ahmad Yassin mendirikan gerakan perlawanan Islam atau yang disebut dengan Hamas. Tahun 1993, kesepakatan Oslo antara PLO dan Israel dengan tujuan menciptakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tetapi tidak semua pihak setuju. Hamas dengan tegas menolak kesepakatan ini. Mereka menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan percaya bahwa perjanjian ini tidak memberikan solusi yang adil bagi rakyat Palestina. Di tahun 2000 terjadilah Intifada kedua setelah 7 muslim dibantai di Masjid Al-Aqsa yang berlangsung hingga 2005. When she says there is an imminent danger, an imminent risk that the whole two-state solution could vanish. Tahun 2007, Konferensi Solusi Dua Negara di Amerika mencoba menemukan cara bagi orang Arab dan Israel agar hidup berdampingan. Namun, tahun berikutnya, Israel menyerang Gaza dengan roket dan pesawat. Sehingga Hamas menyerang balik ke wilayah Palestina yang dihuni oleh penduduk Israel. Israel meluncurkan operasi militer di jalur Gaza yang akhirnya pada tahun 2015 meletuslah Intifada ketiga. Oktober 2023, Perang Tufan Al-Aqsa pun pecah. Inilah puncak dari semua penindasan yang mereka alami selama puluhan tahun. Pada 1 Maret 2025, tercatat 48.388 warga Palestina telah tewas sejak dimulainya perang ini. نساء هذه كلها نساء في هذا المشهد أكثر من جثمان. Dan mirisnya, setelah perjanjian gencatan senjata yang berlangsung selama 6 minggu mulai berlaku, pada 19 Januari 2025 tetap memakan korban. Lebih dari 490 warga Palestina terluka dan 119 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tak bisa berada di sana untuk melawan, tapi kita bisa menggunakan senjata lain yang lebih kuat. Boikot. Tahukah kamu, boikot bisa memberikan dampak yang besar. Seperti Starbucks kehilangan 110 miliar dolar sejak kampanye boikot dimulai. McDonald's rugi 7 miliar dolar dalam hitungan jam. Ini membuktikan satu hal. Setiap orang punya kekuatan untuk mengubah dunia. Boikot bukan sekedar berhenti membeli. Boikot adalah suara kita. Boikot adalah cara kita melawan. Boikot adalah bentuk dukungan kita untuk Palestina. Rakyat Palestina tidak pernah menyerah. Mereka masih terus berjuang, mempertahankan tanah mereka, mempertahankan hak mereka. Dan kita, apakah kita hanya diam? Jangan biarkan suara mereka tenggelam dalam kesunyian. Jangan berhenti berbicara.
jangan berhenti melawan, jangan berhenti mendukung. Bersama kita bisa membawa perubahan, bersama kita bisa membantu Palestina. Sebarkan video ini, ajak lebih banyak orang untuk peduli, dan pastikan kita tidak menjadi bagian dari kejahatan ini. Save Palestine, boycott Israel, stand with Palestine.